nama saya Sekundus Aprianus Sirembria, NPM 12220017. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Timur, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Sains dan Kesehatan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan oleh Bapak dosen dengan topik praktek pengelolaan lahan kering. Mari saksikan video saya. Pengertian dan alasan pengelolaan lahan kering. Pengelolaan lahan kering adalah praktik pertanian yang dilakukan di wilayah dengan ketersediaan air terbatas, seperti lahan yang memiliki curah hujan yang rendah atau tidak teratur. Alasan pengelolaan lahan kering: yang pertama, meningkatkan produktivitas pertanian. Kedua, menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan petani daerah. Keempat, mendukung upaya peningkatan taraf hidup petani dan masyarakat lahan kering. Yang terakhir, mengatasi terbatasnya lahan sawah untuk produksi pangan. Yang kedua, pengelolaan lahan kering berlereng dengan pembuatan BNKA hingga pembuatan tersiering serta tujuannya. Pertama, pembuatan BNKA. BNKA digunakan untuk menentukan garis kontur, yaitu garis sejajar yang memiliki ketinggian sama pada lahan miring. Langkah-langkah pembuatan BNKA. Pertama, membuat BNKA. Siapkan 3 batang kayu yang dirangkai menjadi segitiga berbentuk huruf A. Pasang tali dengan memberat di tengah untuk bertindak sebagai penyeimbang. Yang kedua, menggunakan BNKA. Tempatkan BNKA di lahan berlereng. Pastikan tali pemberat berada di posisi seimbang. Tandai posisi kaki BNKA menggunakan patok atau tanda lain. Yang ketiga, membuat garis kontur. Pindahkan BNKA sepanjang lereng sambil menandai titik-titik kontur hingga membentuk garis sejajar. Tujuan pembuatan BNKA yaitu untuk memetakan garis kontur yang menjadi dasar pembangunan teras untuk mengurangi erosi. Yang berikut, pembuatan tersiering. Tersiering adalah teknik konservasi tanah berupa pembuatan lahan bertingkat pada lereng. Teras ini akan menghambat aliran air permukaan dan meningkatkan kesuburan tanah. Berikut langkah-langkah pembuatan tersiering. Pertama, bersihkan lahan dari vegetasi yang menghambat pengerjaan. Gunakan garis kontur yang telah ditentukan dengan BNKA sebagai panduan. Penggalian dan pembuatan teras. Galilah tanah mengikuti garis kontur sehingga membentuk bidang datar atau guludan. Pastikan permukaan teras memiliki kemiringan kecil ke arah dalam untuk menampung air hujan. Ketiga, penguatan teras. Tanam vegetasi seperti tanaman nenas atau tanaman keras di tepian teras. Gunakan batu atau bahan lainnya untuk mencegah longsor. Tujuan dari pembuatan tersiering yaitu yang pertama, mengurangi kecepatan aliran air sehingga mencegah erosi. Yang kedua, menahan tanah agar tidak longsor. Yang ketiga, meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah. Keempat, memungkinkan pemanfaatan lahan untuk pertanian di daerah. Pembuatan dan manfaat mikroorganisme atau mol. Pengertian: mol adalah kumpulan mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik padat maupun cair. Mol mengandung unsur hara mikro dan makro serta bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair atau POC. Dekomposer, biang kompos, dan sebagai pestisida organik. Manfaat:
Mikroorganisme lokal atau mol bermanfaat untuk berbagai hal seperti pembuatan pupuk organik. Mikroorganisme dapat membantu mengurangi bahan organik dan membuat kompos. Meningkatkan kesuburan tanah. Mikroorganisme dapat membantu mencegah senyawa kompleks dan merombak nutrisi untuk tanaman. Meningkatkan hasil panen. Mikroorganisme dapat meningkatkan hasil panen secara langsung dan tidak langsung. Mengatasi penyakit tanaman. Mikroorganisme dapat memproduksi metabolit sekunder yang melindungi tanaman dari organisme patogenik, mengusir hama penyakit tanaman. Mol dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Pengertian dan manfaat pembuatan biochar. Biochar adalah bahan padat yang terbuat dari karbon organik yang hampir murni dan dihasilkan dari pembakaran bahan organik berkarbon tinggi tanpa oksigen. Proses pembakaran ini disebut pirolisis. Biochar memiliki banyak manfaat. Yang pertama, bahan penambah tanah. Biochar dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi kehilangan unsur hara, dan meningkatkan daya tampung air. Yang kedua, penangkap karbon. Biochar dapat menyimpan karbon dalam keadaan padat yang stabil selama berabad-abad. 1 ton biochar dapat menyerap karbon yang jika dibiarkan terurai secara alami akan menghasilkan 3,6 ton karbon dioksida. Berikut pengelolaan limbah. Biochar dapat mengubah limbah pertanian menjadi sumber daya yang bernilai. Misalnya kotoran sapi terlebih dapat diolah menjadi biochar. Yang berikut pengertian dan manfaat pembuatan kompos biochar. Pembuatan kompos biochar adalah proses pengomposan yang menggunakan bahan baku biochar, yaitu bahan padat kaya karbon yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna limbah organik. Manfaat kompos biochar. Biochar dapat meningkatkan serapan unsur hara, mengurangi pencucian hara, menambah daya tampung air, mengurangi cucian hara dan degradasi kesehatan tanah, meningkatkan KTK, meningkatkan biomasa dan kelimpahan mikroorganisme, dan membantu menetralkan pH tanah. Berikut adalah proses pengaplikasian kompos biochar ke media tanam. Di sini saya menggunakan tanaman pohon cemara yang dipelihara selama 2 minggu. Proses penanaman pohon cemara yang pertama, di sini kita campurkan dengan pupuk kompos biochar. Proses penanaman pohon cemara yang kedua, jadi kita langsung saja tanam. Itu menggunakan. Sebelumnya kita campurkan dengan pupuk kompos biochar agar dia lebih subur. No. Tanah Udah.